bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan Yesus, di mana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan selamat, dengan keadaan kuat, sehat, suka duka. Amin. Terima kasih. Mari kita pujikan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis,
Tuhan kami naikkan kepadamu di sore ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji memuliakan-Mu Tuhan. Seberapa puji-pujian yang kami naikkan kepadamu biar menjadi bau dupa yang harum berkenan di hati-Mu Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan yang akan memuji memuliakan-Mu, agar semuanya bisa memuji memuliakan-Mu dengan penuh sukacita semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati pemain musik Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu Yesus yang sama datang di tempat ini. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Lanjutkan dengan pujian dalam nama Yesus. Yesus
bersaksi, kita pujikan dengan pujian. Tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tepat di tanggal 21 Agustus kemarin, Tuhan tambahkan umur saya menjadi 28 tahun. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih banyak khususnya untuk Tuhan Yesus karena sudah menyertai sampai detik ini, dan juga terima kasih banyak untuk semua keluarga Makedonia sudah mendoakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan puji Tuhan atas segala pencobaan yang terjadi di hidup saya. Saya selalu bersyukur dengan adanya pencobaan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan tidak menutup mata hati saya, tidak menutup pikiran saya untuk selalu berpikir positif atas apa yang terjadi. Saya selalu berpikir apa maksud Tuhan Yesus sehingga memilih saya untuk menghadapi ini semua. Tapi kata Tuhan, kalau saya terus yakini dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dan mujizat itu masih ada, sehingga pada hari ini saya masih bisa tetap kuat untuk menjalaninya setiap hari. Dan saya juga banyak belajar, sehingga dari pencobaan ini saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar tangan Tuhan yang bekerja, sehingga yang saya dapat bukan hanya ketenangan hati, tapi juga kemenangan. Amin. Mungkin ini saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kesaksian yang indah. Saya mau bersaksi yang sudah almarhum ya. Saya mohon maaf terlebih dahulu sama Om Beri, Tante Ita, pada semua saudara seiman. Di mana peninggalnya Pak Sukri itu, saya tidak menunggu dari sini. Karena sama anaknya sudah cepat-cepat dibawa, karena meninggalnya mungkin sudah malam hari gitu. Terus anaknya itu minta pada saya, kalau di rumah seperti ya saya kasih aja, ya enggak apa-apa.
kamu ndak usah apa-apa mbok gitu. Ya makasih saya gitu. Jadi ya saya ndak apa-apa, ndak ngundang dari sini ya ndak apa-apa ya tante, maaf ya tante. Karena anaknya sudah ngomong, sudah dicukupi anaknya semuanya gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namanya orang mati pasti ya apa ngundang haleluya, tapi sepertinya anaknya itu ndak sah gitu loh. Jadi saya ya manut aja gitu. Puji Tuhan, selama saya ditinggal Pak Sukri, Tuhan selalu menghibur saya. Saya selalu terhibur karena apa? Waktu saya ingat gitu, saya terus puji-pujian, nanya gitu. Kalau saya ingat, sambil menangis saya ambil Alkitab, membaca Alkitab. Tuhan selalu menghibur dan menguatkan hati kami. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak apa yang kami terima dari Ibu Gembala dan semua saudara yang seiman. Saya pun ya serepes pun saya tidak ambil karena semua sudah dicukupi anaknya, saya kasih sama anaknya semuanya. Orang-orang itu begitu, kok enggak bawa kamu sendiri gitu, enggak apa-apa. Ini uang buat Pak Sukri saya gitu, kau kok baik loh. Kalau saya bawa sendiri gitu, enggak apa-apa. Saya sudah sah saya gitu, sudah ikhlas saya gitu. Kamu itu goblok gitu sama saya bilang gitu, tapi saya enggak. Itu punyaannya Pak Sukri, punyaannya orang mati, enggak bisa diambil saya gitu. Biar semua berkat Tuhan saya gitu. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Meskipun kedatangan ke sana Pak Sukri sudah dibawa, diangkat ya, dimakamkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian masuk dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada sore hari ini, kami beribadah kepadamu, kami telah naikkan pujian syukur kami kepadamu, rasa hormat, rasa terima kasih atas segala yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah pujian yang kami dapat naikkan sore hari ini menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya tiba kami siapkan hati untuk diisi oleh firman Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, bukakan rahasia-Mu, agar kami dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami umat-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji ke nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, perlu klarifikasi ya. Ya tadi kesaksian dari siapa? Mbak Alvina, tadi disebutkan Tuhan ngasih pencobaan. Ya kebetulan ada ayatnya di dalam satu Yakobus, di dalam Yakobus, jangan katakan Tuhan yang kasih pencobaan, ujian ya. Alkitab membedakan antara ujian dan cobaan ya. Cobaan itu dari iblis, kalau ujian itu dari Tuhan. Cobaan itu sifatnya ingin supaya anak-anaknya itu cobaan, si pencoba itu menginginkan yang dicobai itu jatuh. Tapi ujian seperti guru menguji anak-anaknya, menginginkan supaya ingin mengetahui seberapa jauh, seberapa kualitas bobot dari murid begitu. Tuhan Yesus atau Allah menguji kita bukan untuk supaya kita jatuh, tapi ingin mengetahui sejauh mana kita. Jadi walaupun istilahnya kalau dalam kamus bahasa Indonesia ujian cobaan itu sama, tapi Alkitab membedakan itu ya, karena memang firman Tuhan katakan firman Tuhan itu pedang bermata dua yang sanggup memisahkan saya lupa ayatnya itu ya, yang bisa memisahkan sendi-sendi dan sumsum begitu. Artinya memang hal-hal yang tipis itu bisa dijelaskan dalam Alkitab. Perbedaan yang dunia katakan oh itu sama, ternyata Alkitab mencatatnya itu beda. Jadi sekali lagi ujian itu adalah cara Tuhan untuk menguji atau melihat kualitas iman kita, kualitas kasih kita. Tapi kalau cobaan, jadi setiap anak-anak Tuhan kalau mendapatkan permasalahan itu ya kita lihat itu memang dari Tuhan atau dari kita. Kalau dari kita itu cobaan saudara. Tahu gajinya 1 juta sebulan, tapi kepengen kredit harga 500.000 per bulan. Terus dalam 1 minggu uang 500 sisanya itu sudah habis. Berarti 3 minggu berikutnya tidak bisa makan. Terus bilang ujian, itu cobaan. Ya, jadi cobaan itu karena kadang seringkali dari kita, dari dasarnya kita yang tidak bisa ngatur keuangan kita atau apapun, kita punya keinginan itu, aduh saya harus menjelaskan itu, tapi nanti lain waktu aja saudara. Saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal 1 di situ, bahwa jangan katakan cobaan ya, tapi ujian. Dan cobaan itu datangnya dari iblis dan juga dari kita. Karena ya seperti itu, karena kadang kita tidak tahu begitu, sehingga kita
berat mengatasi, nah itu sebenarnya ya ya seperti itu. Ya oke, nanti lain kali saya jelaskan itu. Tapi intinya bahwa beda antara ujian dan cobaan. Dan juga sedikit klarifikasi juga dari Bu Miss Rukia, sekarang namanya Bu Miss Rukia ya. Dulu awalnya yang saya kenal Bu Kateni, terus ganti Bu Sukri, sekarang langsung ke nama asli ya. Ya karena atau menikah lagi Bu? Sekarang Bu Miss Rukia aslinya. Cuma biasanya Rukia. Ya, kalau mungkin tetangganya enak manggilnya Lekro, tapi kalau kita manggilnya Buruk, enggak enak ya. Jadi harus dipanggil nama yang lengkap gitu ya. Jangan dipanggil nama buruk. Wah, emangnya anak-anak Tuhan tidak ada yang buruk, amin. Ya oke, terus ya tadi disampaikan masalah apa? Tata cara. Kekristenan mengenal bahwa kalau kita sudah mati di dalam Tuhan itu no problem begitu loh. Acara apapun itu tidak menentukan keselamatan. Jadi ya tidak apa-apa tadi disampaikan minta maaf karena begini-begini. Oke itu karena manusiawi buruk ya Bumi Surkia ya sampaikan seperti itu. Oke wajar sekali, tapi perlu diketahui bahwa tidak apa-apa, itu tidak menentukan keselamatan. Ada beberapa anak-anak Tuhan di sini yang akhirnya dilayani ya dengan pelayanan yang bukan dari kita, bahkan dari seberang, termasuk Bu Harto. Karena anak-anaknya memang Muslim, jadi dan waktu itu saya tidak bisa datang karena saudara saya juga meninggal di Bojonegoro. Dan ini perlu saya sampaikan, Bu Harto meninggalnya bukan di sini, meninggalnya di Kademangan. Jadi jemaat di tempatnya Denny. Jadi dan Denny sudah telepon saya, Om, tidak apa-apa ya, biar ya Denny karena juga sudah pindah Muslim karena pernikahan. Ya, jadi saya kubur dan pakai cara saya. Oh enggak apa-apa Den, enggak apa-apa. Ya namanya keluarga menghormati ibunya, keluarganya dengan cara keyakinan mereka, kan mereka mendoakan. Tapi kita yakin dan percaya Bu Harto ada dalam tangan Tuhan. Seperti itu. Oh, Oma Marni, iya Oma Marni ya. Oma Marni atau Oma Manto juga seperti itu. Keluarganya juga minta ke kita, maaf ya Om, enggak apa-apa. Jadi apa namanya, itu semua hanya sebatas apa ya, upacara saja. Jadi ya sebab ada di tempat lain yang harus begini dari pihak sana seperti itu, dari pihak kekristenan juga seperti itu. Akhirnya tidak jadi berkat begitu. Jadi prinsipnya kalau saya seperti itu. Oke, tidak apa-apa Bu ya. Malah kita jadi berkat loh saudara. Waktu kita datang setelah ibadah, kita datang ke sana, kita rame kan, ya ngobrol, ketawa ketiwi di sana. Tetangga di sana heran-heran, iya. Mereka senang, ikut senang. Karena kita tidak membahas perbedaan itu begitu. Kehadiran kita menjadi berkat. Ditambah lagi saat pulang, ada yang langsung pulang. Yang tidak langsung pulang bisa makan di rumah makan Padang bersama Bang Buha waktu itu ya. Oke itu aja yang perlu saya sampaikan. Matius 19 ayat 23 sampai 26.
Matius 19 ayat 23 sampai 26. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan saja Bapak Ibu Saudara supaya ini boleh dibilang lanjutan dari minggu kemarin kalau nggak salah ya. Iya. Kalau minggu kemarin bicara tentang seorang pemuda kaya minta masuk surga, dan itu kita lebih bahas di dalam ayat yang ke-21-nya. Sekarang kita lihat ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Puji akan nama Tuhan. Tentang saya bicara tentang ada istilah di situ, lubang jarum. Dikatakan Yesus memberikan sebuah kata kiasan yang harus diartikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dikatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tahun-tahun terakhir, ya tahun 1900-an, bahkan mungkin sampai sekarang, pengertian ini disebut sebagai pengertian bahwa apa yang Yesus sampaikan itu bahasa kiasan. Onta adalah binatang yang besar, berpunuk, terus lubang jarum, begitu. Terus akhirnya disampaikan bahwa di Israel sana ada pintu gerbang, dua pintu gerbang besar dan ada yang kecil. Jadi kalau sore hari ditutup yang besar gerbangnya, terus yang kecil itu alternatif untuk orang bisa masuk tanpa harus melalui pintu gerbang. Nah, bagaimana kalau ada onta? Kan berarti tidak bisa masuk karena onta itu besar begitu. Sedangkan itu ada pintu kecil yang katanya itu pintu lubang jarum. Dan begitu katanya, untuk bagaimana supaya onta itu bisa masuk, itu biasanya onta adalah alat transportasi alat transportasi untuk membawa barang-barang yang banyak untuk para saudagar dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa masuk, barang atau beban-beban yang ada di onta itu harus dilepaskan. Dan itu pun onta itu masuk itu dengan kesulitan. Nah, ternyata setelah dicek fakta yang ada, itu tidak pernah ada, saudara. Jadi yang dianggap bahwa pengertian itu mengada-ada dan itu salah. Memang kalau pakai pengertian itu nanti diambil arti rohani dan lain sebagainya, itu sangat mudah. Tentang
unta itu harus melepaskan semua beban. Nah, itu nanti terus ada ayat-ayatnya. Nah, ternyata itu salah. Jadi apa yang Yesus sampaikan saat begitu pemuda atau seorang kaya ini tidak mau atau menolak Yesus atau meninggalkan Yesus setelah Yesus berkata, jualah hartamu, apalagi berikan kepada orang miskin keuangannya dan engkau ikuti aku. Terus dihubungkan, nah semacam apa yang tadi saya sampaikan itu semacam eisegesa atau cara menjelaskan supaya lebih mudah dimengerti. Padahal sebenarnya ini Yesus sendiri yang mengucapkan dan kalimat yang Yesus sampaikan itu adalah benar. Bukan bahasa kiasan tentang pengertian tentang lubang jarum ini. Ya, ini perlu saya sampaikan ini supaya nanti jangan sampai kita dikecohkan dengan pengertian-pengertian yang berbeda. Dan pengertian apa yang tadi saya sepil tadi itu banyak sekali itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan begitu. Yang tanpa melihat dari latar belakang penulisan Alkitab, teologisnya bagaimana, fakta di lapangan bagaimana. Nah, ternyata fakta itu tidak ada gitu loh. Fakta bahwa ada pintu lubang jarum itu tidak ada. Jadi yang benar bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, perlu saya sampaikan, pengertian yang benar adalah lubang jarum itu adalah memang lubang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu memang lubang kecil pada jahit, jarum jahit. Lantas onta yang dimaksud itu, ya onta, begitulah. Dapat dibayangkan, jangankan onta, sedangkan jempol saya untuk masuk ke lubang jarum, jarumnya sebesar apapun, kira-kira ada jarum yang paling besar, seberapa? Yang bisa masukkan jempol saya? Tidak bisa. Tidak ada ya. Namanya, apa namanya? Lubang jarum itu ya lubang jarum itu kecil. Tapi kalau talinya tali kapal laut itu ya tidak ada juga, ya tidak perlu pakai lubang, tidak perlu dimasukkan di jarum kan. Ya intinya memang apa yang Yesus sampaikan itu lubang jarum adalah ya lubang kecil pada sebuah jarum. Kita akan perbesar sebesar apapun. Ya, kalau nanti diperbesar sampai sebesar-besarnya lubang jarum itu lebih kepada patung lubang jarum gitu ya. Ada jarum lubangnya dibuat sebesar dan itu tidak akan pernah berguna, betul saudara ya. Jadi ya, yang dimaksud memang lubang jarum dan onta. Artinya Tuhan Yesus mau sampaikan betapa mendapatkan keselamatan itu tidak gampang, saudara. Apalagi bagi orang kaya, untuk mendapatkan keselamatan itu sesuatu yang sangat mustahil. Sekali lagi, sedangkan jempol saya saja tidak bisa masuk dalam lubang jarum. Apalagi onta. Dan Yesus sampaikan ini sangat hiperbola banget begitu loh. Sangat hiperbola, sangat perbandingan yang sangat mencolok yang Yesus mau katakan sangat sulit bagi orang kaya yang merindukan, mendapatkan masuk surga. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang yang punya pengertian begini, saudara. Kan bisa keselamatan itu dibeli. Jadi kalau sudah kaya, gampang. Apalagi hari-hari ini Indonesia, disuguhi dengan berita-berita yang pokoknya kalau orang kaya bebas buat apa aja. Bisa dekat
dengan pejabat, bahkan dengan presiden. Oh, kalau sudah dekat-dekat dengan itu bebas melakukan apa aja, di mana penjara itu tidak mungkin akan menyentuh dia, seolah-olah begitu, saudara. Yang dianggap akhirnya sorga pun juga akan bisa. Yang penting punya uang. Orang-orang kaya seringkali menganggap bahwa udahlah gampang. Cari uang sebanyak-banyaknya supaya doaku dapat didengar. Anda tahu kalau ajaran agama lain, ada yang supaya didengar, panggil saja anak-anak yatim piatu dari satu tempat, didatangkan supaya mendoakan keluarga itu. Pulang nanti dikasih, diongkosi. Semakin besar akan semakin mudah masuk kerajaan sorga. Itu anggapan dunia tentang betapa mudahnya mendapatkan keselamatan. Tapi di sini Yesus berkata, Tuhan Yesus mau bicara tentang jangan macam-macam dengan keselamatan. Bahwa keselamatan tidak bisa dibeli dengan kekayaan kita. Bicara lubang jarum, memang Yesus bicara tentang lubang jarum. Memang Yesus bicara tentang onta. Dan kalau hal itu terjadi, itu tidak mungkin terjadi, saudara. Tidak mungkin onta sebesar itu, jangankan badannya, baru bibirnya saja, ya tidak mungkin. Tidak mungkin masuk dalam lubang jarum. Intinya memang Tuhan Yesus berfirman bahwa sorga itu tidak bisa didapatkan dengan cara harta kekayaan dunia. 1 Timotius 6 ayat 10, ayat yang tidak asing bagi kita. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, uang itu adalah musuh dan lawan daripada Tuhan. Tuhan seringkali dikalahkan dengan cinta uang ini. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan masalah uang, tapi cinta uang ini, saudara. Cinta uang itu artinya apa? Bahwa memang uang itu dijadikan apa? Tujuan begitu. Karena menganggap bahwa pokoknya begitu ada uang semua urusan habis perkara. Manusia sangat memudahkan apa hal-hal yang bersifat kekal. Sifat-sifat kekal yang tidak bisa dihubungkan, tidak bisa dibeli dengan apa yang ada di dalam dunia. Seringkali manusia menganggap itu bisa. Orang-orang yang menganggap itu bisa karena mereka melihat bahwa orang-orang di bawah itu sangat mudah kok dipengaruhi. Kalau sudah kaya sebesar apapun juga, orang sebesar Mike Tyson sehebat itu, kalah dengan seorang promotor yang
kecil yang tidak bisa buat apa-apa, yang mungkin diginikan sama Thyssen, langsung apa? Geblak. Tapi begitu dia punya duit, Thyssen nyembah, saudara. Memang uang ini adalah akar segala kejahatan. Cinta akan uang. Oleh karena uang ini orang memburu. Dan akhirnya terjadi berbagai-bagai duka. Karena mengejar uang tidak sedikit suami istri bercerai. Karena cinta uang ada anak berani membunuh orang tua. Dan sebaliknya orang tua membawa anaknya ke gunung, ya entah gunung Kawi kayak atau apa. Ditumbal nih supaya mendapatkan itu. Itu adalah lawan daripada Tuhan. Terus seringkali manusia memudahkan itu. Oh, no problem. Nanti kalau sudah keuangan itu banyak. Nah, uang yang banyak itu bisa membeli keselamatan dengan cara apa? Memberi persembahan kepada gereja. Emangnya Tuhan bisa dibeli dengan itu? Ini loh yang Tuhan lawan. Tuhan bilang, tidak akan bisa. Bukan masalah uangnya sebenarnya yang Yesus mau sampaikan tentang kemustahilan ini. Karena memang Tuhan Yesus melihat betapa sombongnya orang-orang kaya. Mereka tidak mau diatur, mereka maunya mengatur orang-orang yang ada mungkin orang-orang yang ada di depan, diatur dengan keuangan. Sehingga karena mereka sudah terbiasa mengatur, bahkan bisa mengatur bangsa. Akhirnya berpikir bahwa Tuhan bisa diatur. Sekali lagi, apa yang tadi saya sampaikan tentang lubang jarum yang adalah pintu kecil itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, dan sejarah itu tidak pernah ada tentang lubang kecil yang disebut lubang jarum. Begitu ya. Sekali lagi tafsiran itu salah dan tidak didukung. Bukan gerbang pintu kecil di tembok kota. Ini muncul belakangan atau di tahun-tahun modern ini. Tidak ada bukti sejarah pada masa Yesus. Jadi tidak mungkin Yesus bicara hal-hal yang tidak terjadi pada saat itu. Ya, saya mau bicara makna sebenarnya adalah unta adalah hewan terbesar dan terberat di daerah itu saat itu, ya. Itu simbol beban, harta, kesombongan, ketergantungan pada dunia. Lubang jarum atau lubang terkecil itu berbicara tentang segala sesuatu tidak bisa dilewati. Keselamatan itu tidak bisa dilewati dengan cara-cara yang salah. Bahwa sorga itu bukan barang murahan. Keselamatan itu betul-betul sesempit seluas ini dunia dan hanya melalui satu Yesus. Ya ini gitu loh, jalan satu-satunya Yesus, tidak ada jalan lain. Itulah sebenarnya yang Yesus mau sampaikan.
Kamu tidak bisa lewat jalan lain. Jalan amal sebesar apapun tidak bisa. Jalan melalui nabi-nabi yang mungkin dianggap paling suci, atau orang-orang kudus di zaman apapun. Tapi kalau tidak percaya Yesus, itu nonsen. Jadi bicara lubang jarum itu jalan satu-satunya ya Yesus, begitu loh. Masalahnya bukan kaya atau miskin, melainkan siapa yang kita andalkan atau kita percayai. Itu penting, saudara. Yang menjadi masalah adalah bukan soal kaya dan miskin. Jadi keselamatan sekali lagi, Yesus melihat orang kaya selalu a priori karena memang orang kaya seringkali mempermainkan banyak orang. Tapi seringkali orang miskin begitu lihat orang kaya, bukankah ya puji Tuhan di sini enggak ya. Kalau saudara lihat di gereja-gereja di kota-kota besar gitu, waduh. Yang miskin-miskin pakaiannya lusuh-lusuh, yang kaya enggak harus pendeta, saudara. Pokoknya kaya, kebaktian pakai jas sampai bingung, pendetanya cingdi nih. Kalau sudah pakai jas gitu, mesti orang-orang miskin melihat, waduh, dekat sorga itu. Emangnya di sorga ada jas? Dengan pakaian-pakaian, oh, sudah mewah, ala-ala pakaian kudus, wah sudah. Orang-orang bawah itu, aduh, salaman, cium, begitu tangannya dicium-cium. Yesus mengutuk orang-orang yang seperti itu. Yesus akan berseberangan dengan orang-orang, bayangkan saat Yesus hadir, lawannya Yesus itu siapa? Pemungut cukai? Bukan. Bahkan Alkitab mencatat Yesus itu sahabat pemungut cukai. Lawannya siapa? Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Saya mau bilang, mereka itu siapa? Orang-orang yang suka baca Alkitab. Belajar dan semua Alkitab dipelajari, kitab suci dipelajari. Mereka namanya Farisi, arti Farisi itu apa? Orang Farisi itu adalah orang yang menyisihkan diri untuk bertekad mempelajari kitab suci. Kira-kira ini salah enggak, saudara? Farisi itu enggak salah. Orang-orang ini enggak pernah berzina, hidupnya paling benar. Tapi kenapa Yesus lawan? Ini kan yang jadi masalah. Loh, Tuhan Yesus ini gimana sih? Ini orang-orang enggak pernah berdosa, tapi kok malah dibenci sama Yesus. Biasanya ini orang-orang kaya loh. Kok dibenci sama Yesus? Berarti Yesus enggak suka orang kudus. Ayo kalau gitu, kalau kita ke gereja, enggak usah hidup kudus gitu. Hidup ura-uraan saja. Enggak gitu, saudara. Karena yang Yesus lihat hati. Terlalu banyak orang-orang pemungut cukai sebenarnya hatinya tersiksa. Aku mau hidup kudus tapi enggak bisa. Semua yang aku lakukan kok mentok, terbatas. Aturan-aturan yang sebenarnya 10 jadi 613. Aturan abot. Firman Tuhan berkata,
Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat pakaian-pakaian orang-orang yang ada di sekitar. Tapi Yesus melihat hati. Orang Farisi ternyata setiap hari berpuasa, seminggu puasa 3 kali. Dipakai untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dalam minggu ini aku sudah berpuasa 3 hari. Kemarin aku sudah ngasih perpuluhan sekian. Dipakai untuk transaksi kepada Tuhan. Sedangkan orang miskin berdoa dengan keterbatasan. Aku belum bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hidupku dosa dan aku mau datang kepada Tuhan. Yesus melihat hati. Pelayanan-pelayanan yang ada pada kita, GPDI Makedonia. Saya mau sampaikan, kalau pelayanan kita cuma karena kita ingin tampil, cuma kita ingin wow, itu semua nol di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, doa mungkin tidak pernah dilihat orang. Bahkan doa kadang belepotan, ditunjuk doa. Tuhan tidak lihat bahasa kita, tapi Tuhan lihat hati kita yang hidup takut akan Tuhan. Yesus benci dengan orang kaya. Bukan masalah orang ini menjadi kaya, tetapi terlalu banyak meremehkan firman Tuhan. Terlalu banyak meremehkan apa yang benar-benar Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Orang miskin yang berdosa ini sebenarnya hidupnya terjerat dengan dosa, dengan ingin lepas. Dan saat dia bertemu dengan Yesus, dia alami kebebasan. Orang Farisi bertemu Yesus tidak pernah alami kebebasan. Sakius baru berjumpa dengan Yesus. Yesus bilang, apa? Sakius, aku mau makan di rumahmu. Apa yang terjadi? Perubahan. Saat Yesus berada di rumah Simon, orang Farisi itu ngobrol-ngobrol. Yang seharusnya Simon menyambut Yesus dengan air, dengan cucian, air cuci, cuci kaki. Tidak disiapkan. Menganggap tidak perlu. Jadi menganggap semua yang bersifat, yang seharusnya menghargai Yesus, dia tidak lakukan. Lantas siapa yang mencuci kaki Yesus? Maria Magdalena, orang yang berdosa. Yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Dia yang mencuci kaki Yesus. Dan menyeka dengan rambutnya. Yang adalah, apa itu rambut bagi wanita? Mahkota. Yesus tidak pernah benci dengan kekayaan. Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, anak-anak Tuhan banyak yang kaya. Karena memang Yesus mau anak-anak Tuhan menjadi berkat. Tetapi jangan sampai kekayaan-kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mengaburkan kasih kita kepada Tuhan. Kembali lagi, sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan Yesus bicara tentang mujizat. Bagi manusia semuanya itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan, artinya Yesus mau bilang, hanya melalui Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tuhan memberkati kita malam hari ini lewat Jamia. Kira-kira klarifikasi Mbak Alvina sama Bumi Rukia. Enggak ya. Tapi itu perlu disampaikan ya. Tuhan memberkati kita. Ya.
Firman Tuhan cukup indah bagi kita. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang terus haus akan Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku rindu Tuhan dalam hidupku. Orang lain mungkin berkata, oh kamu tidak layak. Aku bukan rindu dinilai oleh gembala, tapi aku rindu dinilai oleh Tuhan. Katakan amin. Kami sudah semua begini berdiri. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Ada pujian berkata, pujian lama, jiwaku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang menentukan. Jiwaku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang menentukan. Ku serahkan, mulai sekarang dan selamanya. Jiwaku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang menentukan. Ku serahkan, mulai sekarang dan selamanya. Jiwaku Dialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang menentukan. Ku serahkan, mulai sekarang dan selamanya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada saat malam hari ini. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Biarlah Tuhan, pada saat malam hari ini, semakin kami boleh mengerti firman Tuhan, semakin kami dekat dengan Tuhan. Ampuni motivasi kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga seringkali Engkau melewatkan hidup kami, sehingga hidup kami seringkali tidak pernah terjadi perubahan. Tapi Tuhan tolong kami, agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, bawa kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini Engkau memberkati kami yang datang. Tanpa terkecuali kami diberkati Tuhan. Berkati Pak Wanto, Bu Niken, dan anaknya Angelika. Memberkati Bu Miss Rukia. Engkau memberkati Bu Tuti, memberkati Bu Paini, memberkati Pak Kardi, memberkati Ibu Yustin, memberkati Yehuda, memberkati Dani, memberkati Bu Supatmini, memberkati Bu Susi,
memberkati Alvina, memberkati Yona, memberkati Johan, memberkati Bu Cindy, memberkati Jo, memberkati Kesia, memberkati Catherine, memberkati haleluya Yosua, memberkati kami malam hari ini. Satu persatu kami diberkati Tuhan, dan Tuhan tahu semua kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami. Dan biarlah Tuhan ajar untuk kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami. Engkau menetapkan hidup kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya tiba kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkat Allah limpah atas kehidupan kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kami pulang dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.